bagaimana teknologi internet itu bisa mempengaruhi perilaku kita manusia gitu. Misalnya kayak sosial media gitu ya, aku merasa tidak cocok sih sebetulnya dengan Instagram. Aku benar-benar menyarankan untuk banyak-banyaklah melihat ke dalam gitu. Banyak-banyaklah nanya ke diri sendiri gitu. Sebetulnya yang gue suka tuh apa? Ketika masyarakatnya itu selalu kayak like me gitu. I mean ya aku cuma kebayang ketika sebuah masyarakat terdiri dari orang-orang yang seperti itu it's not a strong society. Memang Mary pernah dengar atau merasakan sendiri atau pernah dengar banyak orang merasa depressed menggunakan sosial media atau gimana? Oh iya, sering banget. Orang ngira aku dulu tuh selalu happy, tapi actually no. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan, keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya kedatangan the one and only Marissa Anita. Makasih loh Mary, aku malu loh ini. Aku biasa wawancara kamu jadi wawancara aku, gimana ini? Ya, aduh. How are you, Mbak? I'm very good, thank you. Very good, how are you? Me too. I'm good. Thank you. So happy to see you. So happy to see you as well. You actually one of my favorite TV anchor. Oh, thank you. Beneran, karena pertama kali aku ketemu Mbak Marissa waktu itu you interview me in Metro TV. Oh my god. Waktu itu 8/11 aku lagi hamil waktu itu. Oh, you're right. Even longer ya. Longer 2000 berapa? 11 kayaknya. Anakmu udah 10 tahun dong? Anakku sekarang yes coming to 10 years. Ya waktu itu lagi hamil belum keluar. Lucu banget, gila ya, time flies. Yes. And then after that you interview me again. Tapi waktu itu di Satu Indonesia. Betul. Kamu inget loh Mer, oh my god. Ingat dong. Itu 5 tahun lalu. Bener. Karena kan untuk yang bisa diinterview sama Marissa Anita di Satu Indonesia tuh orang-orang yang sangat terpilih. Jadi I feel so honored waktu itu. Seriously. Thank you. Itu soalnya waktu itu acara Indonesian Choice Award. Ya, jadi waktu itu memang mungkin kayaknya the net people interviewed the nominees dan jadi waktu itu you're right. Pada saat itu tahun 2016. Aku ingat banget kok, itu sebelum aku pergi sekolah lagi. Yes. Kalau nggak salah kau yang terakhir aku wawancara deh sebelum aku pergi. There we go, we're here. Yeah. Yes. And then after that, kamu ke dapat ini ya ke UK. Yes, ke UK. Alright, and I still follow you at that time karena aku masih ngeliat di timeline, aku masih ingat banget di Instagram tuh pokoknya Marissa itu ngepost pas lagi mau submit kayak skripsi, essay, and I'm like okay, here we go, I just submit it. Oh my god, itu sekarang udah gak ada loh akunnya loh Mary. Iya, exactly. Makanya tapi aku ingat banget kenapa, karena waktu itu I was so inspired dan aku bener-bener hardly considered should I really pursue S2 atau enggak. I was like contemplating. Jadi pas lagi aku ngelihat, wow, maksudnya even you go there and you study and then kayaknya fun juga gitu, kayak sibuk tapi is fun. Yes. Jadi aku kayak contemplating, makanya aku inget banget tuh pas lagi kamu lagi mau submit the paper, the essay gitu. But then after that it's gone. Yep. There's no more social media. Nope. Aku bahkan nggak sadar bahwa kamu udah balik lagi ke Indo, because kadang-kadang kan kita ngelihatnya tuh nggak purposely ngelihat ya, cuma karena ada di timeline jadi ketahuan. Yeah, but after that then without me realizing it, then no more social media. Nope. What happened? I studied digital media and society. Jadi ketika aku belajar, salah satu subjek yang aku pelajari adalah tentang digital culture. Intinya dalam bahasa yang sederhana adalah bagaimana teknologi internet itu bisa mempengaruhi perilaku kita manusia gitu. Misalnya kayak sosial media gitu ya, aku merasa tidak cocok sih sebetulnya dengan Instagram.
Sebetulnya ini balik lagi ke masing-masing sih Mary. Karena ada orang yang merasa cocok. Kayak aku punya teman Asmara Abigail, dia aktris. Dan dia bilang, Mars kalau aku cocok sama Instagram karena memang aku suka visual gitu. Nah sementara aku bukan orang yang akan melakukan suatu usaha atau membuat effort begitu besar untuk membuat sesuatu yang visual itu indah di Instagram. Sehingga akhirnya aku stop. Dan kalau misalnya kita lihat media sosial secara keseluruhan kan fitur yang paling yang paling terlihat menurut Mary apa dari sosial media itu? Fitur yang paling terlihat. Maksudnya yang paling menarik dari sosial media itu apa? Interaction, like, comments. There you go. There you go. Ada likes kan, ada komen gitu. Nah aku pribadi tidak merasa cocok dengan likes itu, karena aku sebagai manusia aku merasa meskipun aku sudah mempelajari bagaimana teknologi ini bekerja gitu ya, kayak sosial media sengaja dibuat sangat adiktif dan sebagainya, aku tetap merasa bahwa ya aku hanya manusia gitu, jadi pasti akan tergoda, pasti akan addict dengan sosial media karena memang sosial media didesain sedemikian rupa sehingga menjadi seadiktif itu. Nah daripada aku ngerasa aduh kalau misalnya udah addict waktu habis nih buat begini, buat scrolling doang gitu. Akhirnya aku memutuskan I'm not productive when I have social media, so I cut it so that I become a more productive being. Itu sih sebetulnya. Berarti kapan tuh mulai di-decide to leave social media? hang on a minute, 2016-an lah, 2016-2017 I think. Pada saat aku sekolah di sana dan pas juga kan, karena lingkunganku juga berbeda, tidak fast pace, nggak seperti Jakarta. Aku sekolah memang sengaja memilih satu universitas yang ada di desa, namanya Loughborough, di mana hanya ada 60.000 orang yang tinggal di situ. Jadi memang sepi gitu kan. But then I thought that was the right time, right decision. Lingkunganku sepi, jadi kenapa tidak menyepikan pikiranku dari sebetulnya hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu buat aku ya, buat aku gitu. Karena memang the timing is just nice, the environment is just nice to support the decisions at the time. Nah tapi setelah balik ke Indonesia kan berbeda lagi nih environmentnya, berbeda lagi kebutuhannya, ya kan? Apalagi orang-orang Indonesia juga, ya how you're not in social media, you're a public figure, you should have a social media presence. Do we have to? Ya ketika balik, mungkin karena aku juga sudah sangat menikmati kali ya, karena udah merasakan benefitnya. Istilahnya kalau misalnya udah enak, kenapa harus dibikin gak enak gitu. Ketika aku udah sangat nyaman tidak punya sosial media, tidak pusing dengan segala macam hiruk pikuk dan suara-suara di sosial media, why do I wanna torture myself by going back to having social media? But then again, disclaimernya adalah ini aku, Mary. Setiap orang beda-beda gitu. Kadang-kadang ada orang yang suka ngomong, lah Mart gimana dong, tapi bisnis gue kan cocok nih ketika gue marketing di sosial media. Ya gak apa-apa kan, yang penting lo kan meraup keuntungan. Maksudnya oke, lo menggunakan itu sebagai alat untuk berjualan. Ya it's okay, lo dapat ini kan, dapat uang, dapat gaji, bisa ngegaji orang, that's great, good for you. Tapi kalau the nature of my job kan tidak sebetulnya tidak memerlukan itu gitu. Iya kan. So again, you have to ask yourself, kita harus selalu tanya diri, sebetulnya ini berguna nggak sih buat gue? Bener-bener gitu, terus dianalisa. Bergunanya kita istilahnya bikin 2 tabel deh. Bergunanya apa, nggak bergunanya apa gitu. Kalau misalnya bergunanya lebih banyak, ya pakai aja gitu. Kalau misalnya ternyata nggak bergunanya lebih banyak, ya akhirnya tinggalin. There's no right or wrong, cuma ya yang mana aja yang lebih cocok dan lebih positif untuk kamu gitu. At the end of the day, what is the outcome kan? Ya kan? Kalau outcome-nya positif ya udah go ahead. Tapi kalau outcome-nya malah jadi negatif dan itu malah brings you down, make you depressed, then it's better to stop. Iya. Nah itu menarik tuh yang tadi Mary bilang depressed. Emang Mary pernah dengar atau merasakan sendiri atau pernah dengar banyak orang merasa depressed menggunakan sosial media atau gimana? Oh iya, sering banget. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan yang lebih kan I actually have program for teenagers age 8 sampai 19 tahun gitu, dan mereka tuh
mungkin karena apa ya? Karena 8 sampai berapa tahun? 19 tahun. Oke. Sampai 19 tahun. Dan banyak dari mereka itu basically apa ya? Kalau mereka ngepost something terus banyak likes-nya gitu, terus mereka jadi feel so happy, iya kan? Yes. Tapi kalau misalnya dia ngepost something, ya kan, terus kayaknya loh kok nggak ada yang komen, kok sepi, kok nggak ada like-nya, then they start to feel, is there something wrong gitu, dan akhirnya malah jadi kayak tolong dong di like gitu, dan There you go. iya jadi kayak right or wrong, it's not about you, it's about other people's opinion kan? There you go. Bener nggak? There you go gitu kan. I mean what kind of society do we want to have kan ketika masyarakatnya itu selalu kayak like me gitu. I mean ya aku cuma kebayang ketika sebuah masyarakat terdiri dari orang-orang yang seperti itu it's not a strong society, isn't it? Karena gampang terbuai apa yang lagi trending, apa yang lagi viral dan sebagainya. So I really feel that terutama di zaman internet sekarang ya dengan begitu banyak distraksi, aku benar-benar menyarankan untuk banyak-banyaklah melihat ke dalam gitu. Banyak-banyaklah nanya ke diri sendiri gitu. Sebetulnya yang gue suka tuh apa, who am I dan sebagainya gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita istilahnya puasa gitu. Puasa dari segala macam bunyi, suara yang ada di luar. Take your time to be with yourself. Oke. Nggak gampang sih. Nggak gampang ya Maria? Nggak gampang. Why so? Interesting. Iya nggak gampang karena again dibutuhkan awareness dan disiplin gitu. Because sometimes kalau kita, maksudnya sometimes I personally believe that environment is stronger than willpower. Interesting. Yes. Environment is stronger than willpower. Jadi kalau misalnya kita sendiri sudah tahu maunya apa, tapi sebenarnya the environment is actually like mendemand kita atau berekspektasi tentang hal itu. Dan kalau kitanya nggak kuat, kita can just easily terbawa dengan situasi itu. Jadi dibutuhkan yaitu strong will untuk benar-benar tahu bahwa ini yang kamu mau emang. And kamu mau itu dan kamu melakukan itu bukan karena perkataan orang lain, tapi karena benar-benar pilihan kamu gitu. Yes. And sometimes it's not easy because sometimes we doubt ourselves, is it right gitu kan? Am I making the right decisions? Jadi it's not easy, tapi is important menurut saya sih, gitu. Iya. Akhirnya balik ke Indonesia. Now, what do you do? What is your activity? I have 3 kali ya. Satu adalah I'm the lead editor of Great Mind Indonesia. Itu pada dasarnya adalah sebuah majalah online yang memang fokus pada life skill. Biasanya kita mengambil topik-topik psikologi atau filosofi, intinya berhubungan dengan mental health lah. Dan encouraging humans to feel that they're not alone. Maksudnya karena aku merasa media kita terutama yang mainstream gitu ya, biasanya berada dalam 2 polar. Yang super maksudnya super flowers and bunnies, maksudnya semuanya adalah hal yang baik-baik, maksudnya baik dalam arti kayak bling-bling dan sebagainya, you know. And then the other side is very very miserable. Nah, tapi jarang yang memposisikan manusia itu sebagai manusia dalam arti sisinya banyak gitu. Kayak misalnya orang ngira aku dulu tuh selalu happy gitu kan. Oh, you're always happy, nggak pernah ada masalah, lalalili. It's like flowers and bunnies gitu kan. Tapi actually no, I'm only a human being. Aku juga ada masa-masa di mana aku ngerasa down. Ada di mana aku ngerasa insecure, nggak pede, sangat introvert kadang-kadang, you know, it's like so I want our readers to understand bahwa semua yang kita wawancara itu adalah hanyalah manusia. Misalnya kita bisa wawancara seseorang seperti Anggun gitu ya, yang kita lihat Anggun paling ada di sosial media aja, tapi she's so much more than that. Gitu. So yes, so that's what I do. Great Mind Indonesia. Terus kalau misalnya lagi dapat kesempatan untuk main film ya main film gitu, karena kan memang
That's my other background. Sebelum aku jadi jurnalis pun juga aku sudah main teater gitu. Okay, Memang aku cinta sekali dengan kegiatan itu atau profesi itu sekarang ya. Iya. Aku nonton loh by the way. Ay, The serius? Quarantine Tales. Oh iya. I watch it with my kids. Aku bilang, ayo kita nonton gitu. So me and my husband and the kids we watch The Quarantine Tales. Thank you. Yeah. Thank you. It's so great. Thank you so much. And it's like membuat kita thinking, you know what? Bahkan pas lagi nonton yang di awal tuh yang ada The Three Sisters, Iya. we have 3 different personalities. Yes. 3 cewek-cewek itu. Iya, jadi aku pause sebentar videonya, terus ya udah kita tanya aja, menurut kamu kalau di keluarga kita mama tuh seperti yang mana? Yang mana? Terus mereka menurut bilang. kamu yang mana? Menurut kamu yang mana? Terus mereka bilang apa? According to my husband, I think I'm the third one. Yang kecil. Yang kecil, yang sometimes I do not want to really talk deep. Dan jadi kalau udah evolve, dia berusaha untuk nyari ngomongin yang lain deh gitu supaya nggak go into that kind of deep talking. Lucu banget, Mary, gemes. Oh, how sweet. Iya, that was me. Kalau bisa lihat ya, according to my husband, and I think it's true. Karena sometimes kadang-kadang mungkin again ya setiap people kan mungkin they brought up different culture kan. Betul. Jadi kalau di culture keluarga aku tuh jarang banget untuk benar-benar ngomong deep talk dan benar-benar kayak serius gitu. Jadi seringkali ya udah kalau udah gak enak ya udah deh kita ngomongin yang lain aja gitu. Sama sih keluarga bapakku juga begitu. Iya ya. Kalau Marisa? Aku juga gitu, maksudnya tapi dari keluarga bapakku ya. Maksudnya aku kan campurannya sebelah banyak gitu. Tapi kalau misalnya sederhananya aku ada Chinese-nya dan aku ada Padangnya gitu. Nah biasanya nggak tahu ini yang di bagian keluarga bapak aku the Chinese one itu lebih yaitu kalau mau ngomong yang nggak enak tuh kayak iya ngomong yang enak aja deh, yang enak aja deh. Yang enak udah kita solve sendiri lah gitu kan, nggak usah nyusahin orang lain gitu. Nggak tahu apa itu ada hubungannya dengan kultur gitu atau memang kebetulan keluargamu dan keluargaku itu mirip gitu. Mungkin bisa jadi. Iya, tapi itu satu hal yang mau aku rubah, makanya sekarang aku sama anak-anak pun juga dari sejak kecil ya kita let's talk gitu, let's talk adult. Makanya kita nonton film ya udah kita bahas what do you think gitu kan, menurut kamu yang seperti apa gitu. Terus what do you think will be the outcome? Kita bakal guessing dulu nih kira-kira seperti apa. Ya tapi it's fun because we using movie as part of our conversations dan supaya saya bisa mengerti cara pandangnya dia dan mengerti how do they process the information. That's true. Ya itu sih. Untungnya film itu untuk anak-anak masih cocok ya. Masih oke. Masih oke. Iya. So Quarantine Tales. Yes. So I do films. Yang terakhir yang kau nonton itu Quarantine Tales. Ada beberapa film juga, tapi memang karena kondisi pandemi ya, kan bioskop juga lagi susah sekali. Orang juga nggak berani untuk keluar nonton dan ya mengerti juga karena memang kita semua memperhatikan kesehatan kita. Of course, tidak boleh berkumpul. Terus yang ketiga adalah I'm doing presenting untuk See Today. See Today itu channel baru yang tanggal 28 Oktober 2020 lalu memang baru diluncurkan. Itu adalah mungkin Mary familiar dengan CCTV. Kalau China kan ada CCTV, Italia ada RAI. Kalau di Prancis mungkin ada France 1, 2, 3, 4. Pokoknya channel yang memang khusus government tapi dalam bahasa Inggris. Jadi aku biasa presenting itu 2 kali dalam seminggu. So I have those 3 things and I'm quite happy. Even though kayaknya kok banyak banget ya kegiatannya ada 3, enggak sih, it's all about ngatur waktu juga kan. Jadi nggak boleh kecapean. Iya, betul. Pengen jadi pramugari. Exactly. Just because I want to travel for free. Like okay, aku mau achieve ini. Enggak, Mer. Aneh kali ya. Kayak aku tuh nggak ambi. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.